Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita bahas biaya hidup di Turki. Tadi cuma tentang rumah ya teman-teman ya. Jadi berapa sih prediksi biaya hidup selama 1 bulan di Turki, dan pengeluaran pemasukan kita itu seperti apa, dan kira-kira kalau misalnya kita di sini ini bisa nggak sih kita itu kayak nyambi gitu loh, jangan cuma kuliah tapi mencari kayak apa ya, cari kerja sampingan atau gitu ya, atau kita melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang lah kayak gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak kuliah kan kayak kita kan, kalian kan tujuannya ke Turki itu kan pasti rata-rata mau sekolah kan. Oke. Silakan Nasim, apa yang mau dijelasin? Misalnya kayak itu sih di Turki ini menurut aku telah terbilang murah ya, apalagi kayak di Sakarya. Tapi aku kurang tahu kalau misalnya di Istanbul atau segala macam, mungkin di kota-kota besar mungkin di mana. Kalau misalnya kota Sakarya sendiri lebih murah karena pertama biaya hidup di sini nggak sampai 5 jutaan, itu nggak sampai. Nggak sampai ya. Terus berapa? 2 juta kayaknya udah cukup ya. 2 juta Cukup itu banget malah. untuk berapa lama kalau kira-kira? 2 juta itu buat per bulan misalnya. Dan itu bisa kayaknya 2 juta itu bisa nabung lagi deh, apalagi kan sekarang lira turun kan. Masya Allah. Jadi buat transportasi ya kadang-kadang buat naik angkot aja itu cuma 3 tele. 3 tele itu berapa? 5.000 rupiah lah ya, kurang lebih ya. Nggak nyampe malah, mungkin 4.000. Itu 3.000 tele. Sama aja kayak di 3.000 Indo tele. kan? 3 tele itu sama sekali itu. 3 tele itu buat sekali pergi, mungkin pulang pergi ya 6 tele atau 7 tele lah per hari. Mungkin dikali 7 kali 30 berapa? 7 ke 3 12, 120 tele itu buat 1 bulan tinggal di sini. Habis itu buat rumah itu tergantung nanti dapatnya apa. Misalnya yang 31 bisa sampai 2.500 atau misalnya Tapi itu dibayarnya per bulan kan ya kalau rumah kan ya? buat rumah per bulan. Tapi tadi itu kan PT-PT kan, itu per rumah soalnya. Itu nanti tergantung juga, kurang tahu itu kisaran harga 1.000 kayaknya buat Apa? rumah. Kalau untuk rumah aja ya. Rumah Tergantung itu lagi nih, kalau misalnya awal-awal pasti banyak banget ya pengeluaran. awalnya banyak pengeluaran, apalagi tahun pertama, belum lagi buat tomer, buat buat bahasa Turki, SPP. belum lagi buat beli baju musim dingin, apa semacam sepatu, Iya. belum lagi keperluan lain. Apalagi anak-anak baru sekarang yang datang ke sini kan lebih suka ke kafe, terus suka nyicipin makanan Turki. Gitu sih. Iya ya, biasanya kayak eksplorasi makanan gitu ya. Habis itu menurut aku sih itu sih cuma bisa itu buat itu pertama, yang kedua buat tempat tinggal, terus makanan juga, makan menurut aku udah termasuk murah. Apalagi sekarang kita makan pagi itu paling kayak sereal atau susu gitu. Habis itu yang makan siang kita bisa makan di Yemekane itu tempat makan yang ada di kantin Kantin universitas. dan itu murah 5 banget, tele. cuma 5 tele. Mungkin Tapi 5 tele di ya, Rupiah sekitar 6.000 atau 5.500. tapi harus khusus mahasiswa ya yang udah punya ini kartu pelajarnya. Kalau misalnya yang umum ya sekitar 17 tele lah, soalnya aku pernah. Iya. Habis itu lanjut ke paling itu ya, pertama buat tempat tinggal, habis itu buat sekolah, habis itu buat makan. Udah sih, yang penting itu intinya gitu. Menurut aku nggak mahal-mahal banget sih, paling 2 juta udah. 2 juta itu banget. Tapi 2 juta itu bukan buat 1 tahun pertama ya Simnya, karena 1 tahun pertama itu pasti banyak banget pengeluarannya kayak gitu, banyak. yang nggak terduga ya kayak gitu ya. Makanya teman-teman, aku nggak bisa ngejelasin detail karena jujur aku selama 2 bulan di Turki itu masih banyak banget pengeluaran aku. Apalagi kan kita penyesuaian ya teman-teman ya, mulai dari pakaian itu kan, terus juga perlengkapan rumah juga harus dilengkapi, terus juga kita harus ya penyesuaian ya namanya ya, jadi pengeluarannya agak lebih gede lah. Kalau aku pribadi ya teman-teman ya, jujur kalau ini perlu jujur atau enggak nih, kalau misalnya pengeluaran aku selama 2 bulan di Turki itu tuh, kalau katanya Hasim dia 2 juta itu udah cukup, kalau aku nggak cukup, beneran nggak cukup teman-teman. Tapi ya alhamdulillah ya, insya Allah kalau misalnya kedepannya udah bisa dinetralisir. Pokoknya 3 bulan pertama itu masih banyak banget ya pengeluarannya. Pasti banyak, mulai dari rumah, belum lagi rumahnya itu, terus belum lagi bayar tomer itu juga minimal dia harus 3 level, dari A1, A2 sampai B1. Itu 3 level. Kalau aku bayar langsung 5 level, dibayarin sama masa genanya. Nah, apalagi sekarang ini biaya tomer lagi naik teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, karena lira lagi turun, ini banyak banget dampaknya terhadap kita yang ada di Turki ya. Meskipun secara harfiah Indonesia nggak berpengaruh karena rupiah kita masih netral ya teman-teman ya. Nah, jadi kemarin aku dapat informasi dari temen aku kalau sekarang biaya
Tomer itu naik jadi 11.000 lira. Ya, mahal banget ya itu ya. Itu baru biaya Tomer aja teman-teman, belum biaya SPP bulanan. Nah SPP bulanan itu untuk di Universitas Sakaryanya, kan aku sama Hasim ini beda unip ya teman-teman ya. Di Sakarya itu ada 2 unip, ada Subuh sama Sau. Nah jadi kalau aku itu tergantung lagi di apa jurusannya teman-teman. Jurusannya kira-kira jurusan apa itu sekitar 2.500.000 lah kalau misalnya SPP-nya. Tapi ada juga kalau di Tomer kita itu kalau misalnya bayar Tomer, kalau misalnya udah dapat LOA dari Sakaryanya itu harus sudah bayar SPP 1 semester. Nah kalau di Subuh gimana Hasim? Kalau misalnya di Subuh sendiri daftar univ itu kita cuman dapat LOA. Habis kita udah dapat LOA dari univ, kita langsung datang ke Orange Isleri, jadi kayak kantor mahasiswanya gitu. Habis udah masuk mahasiswa gitu, ntar kita masukin persyaratan-persyaratannya, kita kasih berkasnya dari Denklik, terus apa segala macam, ijazah dan lain-lain. Habis itu kita masukin ke sana, nanti dia disuruh bayar Tomer minimal 1 level. Nah setelah nanti kita bayar Tomer 1 level, nanti kita kasih serahin ke mereka bukti transfernya. Nanti habis itu nanti kita tanya Tomernya kapan mulai. Oh ternyata Tomernya sekian hari mulai. Nah pas sebelum sekian hari mulai kita datang ke Tomernya. Nanti pas di Tomer lagi kita bayar buat 2 level selanjutnya gitu. Oh jadi kalau di Subuh itu bisa dicicil istilahnya ya? Bisa. Jadi kalau misalnya bayar 1 level dulu, nanti lanjut ke level selanjutnya. Kalau di Sau nggak bisa ya gitu? Kalau misalnya di Subuh itu sebelum masuk Tomer itu harus udah lunas 3 level. Oh evet, Gitu. jadi jatuhnya sama aja ya. Jadi Gitu. istilahnya itu 1 level pas ketika daftar di Orange Isleri itu buat minimal persyaratannya cuma bayar 1 level. Tapi kalau misalnya 3 level langsung itu nggak apa-apa. Jadi langsung bayar 3 level, nanti pas ketika masuk ke Tomer tinggal belajar gitu sih. Oke teman-teman, tadi udah bahas rumah, terus biaya hidup yang tidak terduga ya teman-teman ya, kayak biaya tadi tempat tinggal, baju, makan ya teman-temannya. Nah satu lagi yang harus teman-teman ketahui, bahwasannya teman-teman harus mengeluarkan yang namanya uang atau pengeluaran untuk izin tinggal teman-teman, karena di sini kan kita kan ada 2 ya teman-teman, ada yang dapat visa pelajar, itu tergantung dari kepengurusan awal ketika kita apply ke Unip Turki, atau itu pengurusannya di Indonesia ya teman-teman ya. Biaya visa itu tergantung lagi, kalau teman-teman sudah punya LOA atau sudah punya udah punya bukti bahwasanya teman-teman diterima di Unipnya Turki, itu teman-teman bisa ngurus ke KBRI ya. KBRI teman-teman, dari KBRI itu nanti kan teman-teman akan dapat visa ya. Nah visa itu berlakunya sampai 3 bulan saja teman-teman, tapi setelah 3 bulan teman-teman harus yang namanya mengurus ikamet. Nah ikamet itu apa? Nah mungkin Hasim yang mau ngejelasin. Ikamet itu adalah surat kartu izin tinggal buat para mahasiswa atau pelajar asing yang ada di Turki. Dan itu berlakunya buat pelajar mahasiswa baru biasanya yang di Sakarya sendiri itu buat 1 tahun. Soalnya kan dia Tomer itu kan nggak mungkin lebih dari 1 tahun. Mereka pasti kasih 1 tahun. Terus syarat-syaratnya itu salah satunya pertama pertama itu paspor, terus yang kedua visa, terus foto 4 lembar, habis itu surat LOA dari kampus, atau misalnya surat keterangan bahwa dia itu pelajar di Tomer atau gimana. Habis itu surat keterangan rumah, soalnya kan di kampus itu bakal dikirim ke rumah sendiri gitu sih. Habis itu terakhir bayar kalau buat pelajar sendiri bayar 125, itu buat pelajar sendiri gitu. Nah itu tadi kalau misalnya mahasiswa ya teman-temannya, biasanya gini, yang lebih murah itu kalau misalnya teman-teman sudah punya LOA atau surat penerimaan bener, kalau misalnya teman keterima di Turki, teman terima di salah satu univ yang ada di Turki, termasuk Sakarya University ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya teman-temannya hanya mahasiswa Tomer aja, tapi teman-teman belum keterima di salah satu univnya, atau teman-teman jatuhnya tuh turis lah ya, tapi teman-teman harus tetap mengurus izin tinggal, karena kalau misalnya nggak punya izin tinggal ini bakal berpengaruh banyak ya
buat untuk kedepannya. ya kayak apa ya, kayak nomor HP itu nanti kita diblokir gitu loh karena nggak ada nomor ikametnya teman-teman, karena kan di sini pajak ada cuma pajaknya semua, handphone kita juga ada pajaknya ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk turis itu untuk 8 bulan ya teman-teman ya, berlakunya lebih sedikit dari yang pelajar tadi karena mereka udah punya loa. Kalau kita pakai bukti tomernya aja teman-teman itu harganya lebih mahal, sekitar 1000 tele teman-temannya, 1000 tele itu berlaku untuk 8 bulan tapi bisa perpanjangan kok. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, meskipun teman-teman nanti datang ke Turki tapi posisinya teman-teman belum keterima kampus, is okay, nggak masalah, teman-teman tetap bisa ngurus izin tinggal tapi harganya aja yang beda ya gitu ya Hasim ya. Terus Hasim, kalau misalnya kita nggak punya apa ikamet nih tapi kita apa masih mau datang ke Turki, jatuhnya kita turis kan ya. Nah cuman kita tuh ilegal nggak sih? Kalau misalnya ke Turki sendiri itu kan kita jatuhnya kan, kalau misalnya kita ada visa pelajar nih, kita ada visa pelajar tapi kita nggak ngurus ikamet, ya udah nanti kita cuma sampai 3 bulan. Kalau misalnya lebih dari 3 bulan kita bisa diblok, di blacklist sama negara Turkinya sendiri. Nanti kita dipulangin ke Indo. Sebelum kita pulang kita bayar denda sekitar 1200 TL mungkin, tergantung lama kita tinggal pas ketika ikamet apa visa habis gitu. Kalau temanku kemarin ya, karena visanya hampir habis tapi ikametnya belum dia sempat urus, itu dia dendanya sekitar $15, nah kalau nggak salah 15 atau $50 gitulah kira-kira, dan itu harus dibayar ya teman-teman. Karena gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya visa pelajar itu teman-teman ada fotonya ya, ada fotonya. Tapi kalau misalnya teman-temannya visa turis aja itu cuma dicap aja di apa, di paspornya, itu loh yang membedakan ya kan. Benar. Ada sebenarnya ada dua sih ke Turki itu, ada yang jadi visa turis atau visa pelajar. Biasanya kalau visa turis itu ada linknya sendiri, jadi itu masa berlakunya buat sebulan. Jadi jatuhnya visa on arrival ya, tapi kita harus ngurus dulu visanya. Yang kedua visa pelajar. Kalau visa pelajar itu masa berlakunya 3 bulan. Sebelum masa berlaku itu habis kita harus ngurus ikamet gitu. Kalau misalnya kita nggak ngurus ikamet kita kena denda, ataupun juga kita udah ngurus ikamet tapi telat, itu kena denda juga. Kayak kemarin temanku dari Sri Lanka, dia kena denda itu sekitar 700 sekian tele, itu gara-gara ikametnya udah habis tapi dia telat rendezvous atau registrasi ulang gitu. Rendezvous itu artinya registrasi ulang ya teman-teman ya. Rendezvous itu bikin janji sih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Iya temanku juga ada yang kayak gitu yang kemarin. Jadi dia kayak bikin janji supaya dia mau menepati berkas apa, mau melengkapi berkas-berkas yang belum lengkap gitu ya. Iya. Nah teman-teman, itu tadi ya teman-temannya yang kita bahas tentang biaya hidup, terus juga biaya tidak terduga dan lain. Kalau misalnya mau totally nih Hasim, kira-kira kalau misalnya kita mau berangkat nih, keberangkatan mulai dari tiket pesawat dan lain-lain, itu kira-kira kita harus nyiapin duit berapa sih? Kalau menurut aku 10 juta, 15 juta, 20 juta, 30 juta? mungkin kalau misalnya kasar-kasarannya 18 juta kali ya. 18 juta itu buat kayak yang udah univ, udah semuanya, udah tiket pesawat, visa, terus keberangkatan ke Turki, habis itu transportasi ke wilayah masing-masing, terus pendaftaran dari univ, terus pembayaran tomer segala macam, rumah, itu mungkin 18 juta atau 20 juta udah cukup. Tapi biaya tomer di Sakarya ini mahal loh, sekitar 14 jutaan, ya kan? Iya, dan itu mungkin lebih ya, itu kan mungkin perkiraanku sekitar 20 juta, mungkin bisa lebih. 30 juta lah ya. Mungkin sih. Ya, kira-kira teman-teman, pokoknya kalau misalnya teman-teman mau kuliah di Turki, mau jalur mandiri ya, mau memprediksi biaya hidup ya, kira-kira bawa duit 30 juta 40 juta cukup lah ya untuk 3 bulan pertama. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti udah menetap di Turki, udah tahu nih prediksinya itu ya sekitar 2 jutaan cukup lah ya untuk biaya hidup per bulan ya. Apalagi di sini katanya bisa kerja sampingan. Nah, ini nih yang juga bisa jadi apa ya? Inspirasi lah untuk kita. Tapi teman-teman, kita nggak bahas sekarang ya teman-teman ya. Untuk yang video selanjutnya kita akan bahas kesempatan-kesempatan yang akan kita berikan kepada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau kuliah di Turki, itu jangan cuma kuliah aja, kalau bisa teman-teman juga bisa ngasilin uang ya teman-teman ya. Karena kan sayang banget kalau misalnya teman-teman kuliah aja tapi nggak ada menghasilkan sesuatu ya teman-teman ya. Karena kan teman-teman tahu biaya hidup di Turki itu udah tahu gambarannya seperti apa, tapi bagaimana mensiasatinya agar
teman-teman bisa tetap menghasilkan uang meskipun teman-teman kuliah di Turki ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan ya hasilnya untuk pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman telah mengikuti vlog kita. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan kita bisa menjelaskan lebih banyak lagi informasi seputar Turki, terutama kehidupan di Turki ya, apalagi bahas tentang beasiswa, kehidupan di Turki dan lain-lain. Don't forget to like, comment, and subscribe. Salam kenal dari aku Eliza Alvarezada.